Jepang, negara yang terkenal dengan teknologi canggih, budaya yang unik, dan masyarakat yang disiplin, saat ini menghadapi masalah besar yang bisa mengancam masa depannya, populasi yang terus menurun. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah bayi yang lahir di Jepang semakin sedikit, sementara jumlah orang tua atau lansia semakin banyak. Hal ini bukan hanya masalah jumlah penduduk, tetapi juga berpengaruh pada ekonomi, sosial, dan bahkan keamanan negara. Bagaimana Jepang menghadapi masalah ini, apa yang sudah dilakukan pemerintah, dan apa yang bisa dilakukan ke depannya? Mari kita bahas lebih detail. Apa yang terjadi dengan populasi Jepang? Menurut data resmi dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, pada tahun 2023, jumlah bayi yang lahir di Jepang hanya sekitar 799.728. Ini adalah angka terendah sejak pemerintah mulai mencatat jumlah kelahiran pada tahun 1899. Di sisi lain, jumlah orang yang meninggal pada tahun 2022 mencapai 1,58 juta. Artinya, dalam satu tahun, populasi Jepang berkurang sekitar 790.000 orang. Ini adalah penurunan yang sangat besar. Selain itu, tingkat kelahiran di Jepang juga sangat rendah. Tingkat fertilitas total, TFR, yaitu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama hidupnya, saat ini hanya 1,3. Padahal, untuk menjaga populasi tetap stabil, angka ini harus setidaknya 2,1. Artinya, setiap generasi di Jepang lebih kecil dari generasi sebelumnya. Masalah lain yang dihadapi Jepang adalah populasi lansia yang semakin banyak. Lebih dari 28% penduduk Jepang berusia di atas 65 tahun. Ini membuat Jepang menjadi salah satu negara dengan populasi lansia tertinggi di dunia. Jika tren ini terus berlanjut, pemerintah Jepang memperkirakan bahwa pada tahun 2065, populasi Jepang akan turun dari 125 juta pada tahun 2020 menjadi hanya 88 juta. Ini adalah penurunan yang sangat drastis dan bisa membawa dampak serius bagi negara tersebut. Mengapa populasi Jepang menurun? Ada beberapa alasan mengapa populasi Jepang terus menurun. Pertama, banyak orang muda di Jepang yang memilih untuk menikah lebih lambat atau bahkan tidak menikah sama sekali. Biaya hidup yang tinggi, terutama di kota-kota besar seperti Tokyo, membuat mereka enggan membangun keluarga. Selain itu, tekanan pekerjaan yang berat juga membuat banyak orang muda merasa tidak punya waktu atau energi untuk memiliki anak. Kedua, meskipun banyak perempuan Jepang yang berpendidikan tinggi dan memiliki karir yang baik, fasilitas dan dukungan untuk ibu bekerja masih terbatas. Misalnya, akses ke penitipan anak yang terjangkau masih sulit didapat. Hal ini membuat banyak perempuan merasa sulit untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Ketiga, urbanisasi juga menjadi faktor penting. Banyak orang muda pindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan, sementara daerah pedesaan semakin sepi. Akibatnya, daerah pedesaan kehilangan populasi muda yang membuat angka kelahiran di daerah tersebut semakin rendah. Keempat, budaya kerja di Jepang juga menjadi masalah. Budaya kerja yang menuntut jam kerja panjang dikenal dengan istilah karoshi atau kematian karena kerja berlebihan, membuat banyak orang merasa tidak punya waktu untuk kehidupan pribadi, apalagi untuk membesarkan anak. Dampak dari penurunan populasi di Jepang membawa dampak yang sangat besar, terutama di bidang ekonomi. Dengan populasi yang menua dan tenaga kerja yang semakin sedikit, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Jepang bisa menurun. Selain itu, biaya untuk merawat populasi lansia juga semakin besar. Pemerintah harus mengeluarkan banyak uang untuk pensiun dan layanan kesehatan bagi orang tua yang membebani anggaran negara. Di daerah pedesaan, dampaknya juga terasa. Banyak sekolah dan fasilitas umum yang ditutup karena kekurangan penduduk. Hal ini membuat daerah pedesaan semakin sepi dan tidak menarik bagi generasi muda. Selain itu, masalah kesepian di kalangan lansia juga semakin meningkat karena banyak orang tua yang tinggal sendirian tanpa keluarga. Dari segi keamanan nasional, populasi yang menurun juga bisa menjadi masalah. Dengan jumlah penduduk yang semakin sedikit, Jepang mungkin kesulitan untuk mempertahankan pertahanan nasional dan stabilitas sosial. Lalu, apa yang sudah dilakukan pemerintah Jepang? Menyadari betapa seriusnya masalah ini, pemerintah Jepang telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis populasi. Salah satu upaya utama adalah melalui kebijakan pronatalitas, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan angka kelahiran. Pemerintah memberikan insentif finansial seperti tunjangan anak, subsidi pendidikan, dan bantuan biaya melahirkan.
Misalnya, program Angel Plan dan Plus One Policy bertujuan untuk mendukung keluarga muda dengan memberikan bantuan keuangan dan fasilitas. Selain itu, pemerintah juga mendorong reformasi tempat kerja. Banyak perusahaan di Jepang sekarang menawarkan kebijakan kerja fleksibel, seperti cuti melahirkan yang lebih panjang dan jam kerja yang lebih pendek. Hal ini bertujuan untuk membantu para pekerja, terutama perempuan, menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Pemerintah juga berupaya meningkatkan jumlah fasilitas penitipan anak dan memperluas akses ke layanan ini. Dengan adanya lebih banyak tempat penitipan anak yang terjangkau, diharapkan lebih banyak perempuan bisa kembali bekerja setelah melahirkan tanpa khawatir tentang pengasuhan anak. Meskipun Jepang dikenal sebagai negara yang tertutup terhadap imigrasi, pemerintah mulai membuka pintu bagi tenaga kerja asing melalui program seperti Specified Skilled Worker. Program ini memungkinkan tenaga kerja asing bekerja di sektor-sektor tertentu yang kekurangan tenaga kerja seperti perawatan lansia dan konstruksi. Selain itu, pemerintah juga mendorong migrasi internal ke daerah pedesaan. Banyak orang muda didorong untuk pindah ke daerah pedesaan dengan memberikan insentif seperti subsidi perumahan dan bantuan pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di kota-kota besar, sekaligus menghidupkan kembali daerah pedesaan. Meskipun pemerintah Jepang telah melakukan berbagai upaya, masalah penurunan populasi ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan langkah-langkah yang lebih inovatif dan komprehensif. Berikut adalah beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan, misalnya, yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keluarga. Kampanye publik yang lebih intensif bisa membantu mengubah persepsi masyarakat tentang pentingnya memiliki anak dan membangun keluarga. Masyarakat perlu didorong untuk melihat bahwa memiliki anak adalah bagian penting dari kehidupan dan bisa membawa kebahagiaan. Yang kedua, mendorong partisipasi laki-laki dalam pengasuhan anak. Selama ini, pengasuhan anak sering dianggap sebagai tanggung jawab perempuan. Namun, laki-laki juga perlu didorong untuk mengambil peran lebih aktif dalam pengasuhan anak. Misalnya, dengan memberikan cuti ayah yang lebih panjang dan kebijakan kerja yang ramah keluarga. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan inovasi. Teknologi seperti robotika dan kecerdasan buatan bisa membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor perawatan lansia dan industri lainnya. Misalnya, robot perawat bisa membantu merawat orang tua, sementara kecerdasan buatan bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Yang keempat, meningkatkan kemitraan internasional. Jepang bisa bekerja sama dengan negara lain untuk pertukaran tenaga kerja dan pengetahuan. Misalnya, program pertukaran pelajar dan tenaga kerja bisa membantu mengisi kekurangan tenaga kerja di Jepang sambil memberikan peluang bagi negara lain untuk belajar dari pengalaman Jepang. Yang kelima, meningkatkan dukungan untuk daerah pedesaan. Pemerintah perlu terus mendorong migrasi internal ke daerah pedesaan dengan memberikan lebih banyak insentif seperti subsidi perumahan, bantuan pekerjaan, dan fasilitas umum yang lebih baik. Hal ini bisa membantu mengurangi kepadatan penduduk di kota-kota besar, sekaligus menghidupkan kembali daerah pedesaan. Krisis populasi Jepang adalah masalah yang sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan perubahan budaya, kebijakan, dan struktur yang mendalam untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya fokus pada peningkatan angka kelahiran, tetapi juga pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat dan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Jepang bisa menemukan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi krisis demografi ini. Harapannya, Jepang bisa mempertahankan stabilitas ekonomi dan sosialnya, serta memastikan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang.